Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama kami sahabat Matematika Channel. Bagaimana kabar Anda? Tentu baik-baik saja, bukan? Mudah-mudahan kebaikan selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Yuk kita syukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk beramal soleh. Di antaranya adalah belajar bersama sahabat Matematika Channel. Pada kesempatan kali ini, sahabat Matematika Channel menyajikan episode ketiga dari edisi pembahasan soal-soal kekongruenan pada segitiga. Yang pada episode ketiga ini kita akan sajikan soal yang hot, yang butuh daya nalar dan kekritisan kita, serta butuh analisis yang kuat. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE kongruen. B. Tulis pasangan sisi yang sama panjang. Mari kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga ADE. Yang diketahui sama, yang pertama adalah bahwa AB sama dengan AD. Yang kedua, sudut ABC dengan sudut ADE bertanda sama. Maka kita dapatkan pasangan sudut yang sama besar. Diketahui. Berikutnya, kita perlu mencari sepasang lagi yang sama. Sisi jelas tidak mungkin karena tidak ada yang diketahui dan tidak ada yang berimpit. Yang memungkinkan adalah sudut. Perhatikan sudut CAE. Sudut CAE dia adalah bagian dari sudut BAC sekaligus bagian dari sudut DAE. Kita misalkan, misal sudut CAE kita beri nilai X, maka sudut BAC sama dengan sudut BAE ditambah sudut EAC yang nilainya X. Kita tulis sudut BAC sama dengan sudut BAE ditambah X. Kita tulis di sini. Kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya sudut DAE dia dibentuk oleh sudut DAC dan sudut CAE. Yang mana CAE sudah kita misalkan X. Maka bisa kita tulis sudut DAE, kan DAE sama dengan sudut DAC ditambah X yaitu sudut CAE. Sudut DAE sama dengan DAC plus X. Karena sudah diketahui bahwa sudut DAC adalah sama dengan BAE. Perhatikan di sini, sudut DAC sama dengan sudut BAE. Perhatikan diberi tanda yang sama. Dengan demikian, sudut DAC pada persamaan ini bisa kita ganti dengan sudut BAE. Menjadi sudut DAE tetap sama dengan DAC-nya kita ganti dengan BAE seperti ini, ditambah X tetap persamaan 2. Sekarang perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 mengatakan bahwa sudut BAC
sama dengan sudut BAE plus X. Sedangkan persamaan 2 adalah sudut DAE sama dengan sudut BAE plus X juga. Karena sudut BAC dan DAE dinyatakan sebagai bentuk penjumlahan variabel yang sama, ini artinya apa? Bahwa sudut BAC sama dengan sudut DAE. Dengan demikian telah kita dapatkan yang pertama sepasang sisi sama panjang, yang kedua sepasang sudut sama besar, dan yang ketiga sepasang sudut lagi sama besar. Kita dapatkan sepasang sisi sama panjang dan 2 pasang sudut yang sama besar. Artinya apa? Bahwa 2 segitiga itu yaitu ABC dan ADE adalah kongruen. Dengan sifat pembuktian sudut sisi sudut, perhatikan, kita ambil segitiga ABC, sudut B, sisi BA, dan sudut BAC, yaitu bertanda ditambah X ini, dan kita tulis di sini BAE plus X. Sudah terbukti untuk soal yang A. B, tulis pasangan sisi yang sama panjang. Sisi yang sama panjang di depan sudut yang sama besar. Yang pertama kita sudah punya AB sama dengan AD diketahui. Berikutnya pasangan sisi yang lain kita cari dengan memanfaatkan hubungan kesamaan sudut. Sudut ABC sama dengan sudut ADE, huruf B dan huruf D kita hapus, menghasilkan pasangan sisi AC sama dengan AE. Yang ketiga adalah yang belum muncul. Segitiga ABC sudah ada AB dan AC, yang belum muncul BC. Segitiga ADE yang sudah muncul adalah AD dan AE, yang belum ada adalah DE. Kita tulis BC sama dengan DE. Ya, tidak perlu mengamati gambar. Untuk pasangan sisi yang pertama dan kedua bisa memanfaatkan yang diketahui soal atau memanfaatkan kesamaan sudut. Untuk yang ketiga boleh tanpa melihat kesamaan sudut atau yang lain, cukup memanfaatkan sifat dari segitiga yang kongruen, bahwa pada segitiga kongruen ketiga sisi yang bersesuaian adalah sama. Kalau sudah kita dapatkan 2 pasang sama, pasti pasangan yang belum muncul, yaitu pasangan yang ketiga, adalah sama. Masih ada satu soal lagi, soal nomor 7, memecahkan masalah soal HOTS. Perhatikan gambar, diketahui segitiga ABC, segitiga yang besar ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti AB sama dengan BC. Jika diketahui BC 10 cm dan CD adalah garis bagi sudut C, perhatikan CD garis bagi sudut C, sifat garis bagi adalah membagi sudut yang dibagi menjadi 2 buah sudut yang sama. Sudah diberi tanda. Tentukan panjang BD. Oke, ya, harus mulai dari mana ini? Oke, kita data dulu. AB sama dengan BC karena sama kaki, yaitu 10 cm. Nah, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di C. AC sisi miring. Dengan diketahui AB sama dengan 10 dan BC sama dengan 10, maka AC bisa kita hitung dengan rumus Pythagoras. Tidak bisa dengan triple untuk segitiga siku-siku sama kaki. Kita gunakan rumus Pythagoras.
AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, yang mana AB dan BC adalah 10, sehingga AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 100 ditambah 100, AC kuadrat adalah 200, sehingga AC adalah akar kuadrat dari 200, hasilnya 10 akar 2. Ingat, 200 itu adalah 100 kali 2, akarnya 100 adalah 10, akarnya 2 tetap akar 2. Oke, AC sudah kita dapatkan nilainya, yaitu 10 akar 2. Selanjutnya kita perlu curiga pada segitiga BCD dan segitiga ECD, karena ini ada tanda sama sudut dan ini juga ada tanda siku-siku. Artinya kita sudah punya modal dua buah sudut yang sama. Mari kita periksa segitiga BCD dan segitiga ECD. Yang pertama, sudut DBC sama dengan sudut DEC 90 derajat. Perhatikan gambar. Sudut DBC adalah siku-siku, sudut DEC juga siku-siku. Berarti sama dengan alasan diketahui siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, ada sudut yang diberi tanda tadi, sudut bagi yang dipastikan sama besar. Sehingga kita tulis sudut BCD sama dengan sudut ECD. Diketahui sudut bagi. Nah, sekarang kita tinggal mencari satu pasang sisi yang sama. Karena sudah mendapatkan dua pasang sudut yang sama, tidak mungkin yang ketiga sudut lagi, karena hukumnya haram membuktikan dua segitiga kongruen dengan sudut. Mana pasangan sisi yang sama? Bukan berdasarkan asumsi atau praduga atau kira-kira, tetapi berdasarkan argumentasi. Mana ayo? Iya, perhatikan DC. DC adalah sisi dari segitiga DBC, sekaligus dia juga sisi dari segitiga DEC. Artinya DC ini merupakan dua sisi yang saling berimbit dari kedua segitiga pada gambar. Nah, sudah kita dapatkan dua pasang sudut sama besar dan sepasang sisi sama panjang. Artinya bahwa segitiga BCD dan segitiga ECD adalah kongruen. Dengan argumentasi atau sifat pembuktikan sudut sisi. Perhatikan. Kita pilih segitiga DBC misalnya. Sekarang kita baca secara urut. Sudut B, sudut C, dan sisi CD yang digunakan untuk pembuktian. Sudah urut, berarti sudut sisi. Nah, dengan segitiga ABC dan ECD kongruen, akibatnya apa? Tentu sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang, yaitu sisi BD sama dengan sisi DE. Yang kedua, sisi CE sama dengan sisi CB. Sementara CB sudah diketahui 10 cm, kita tulis. Dan pasti CD sama dengan CD berimbit, tetapi di sini tidak diketahui ukuran, tidak perlu kita tulis lagi. Nah, dengan CE sama dengan CB yaitu 10 cm. Perhatikan di sini. CE 10 cm. Sedangkan AC
tadi kita dapatkan 10 akar 2. Maka kita bisa menghitung AE. AE adalah AC dikurangi CE. Ya, AE sama dengan 10 akar 2 adalah AC dikurangi 10 adalah CE. Kita tulis pada gambar. Nah, untuk apa toh Pak yang dicari kan BD? Kenapa justru yang ketemu adalah AE? Sabar ya, sabar. Ya memang kalau jalurnya harus berliku-liku, ya harus kita nikmati ya. Kita nikmati aja, enjoy. Oke, dari data ini kita lanjutkan. Oke, saya pindah di sini gambarnya. Yang sudah diketahui BC tadi 10. Kemudian AE adalah 10 akar 2 dikurangi 10. AC tadi 10 akar 2. Dan CE adalah 10 juga. Tapi cukup kita tulis ini yang nanti akan terkait dengan penyelesaian. Di samping itu tadi bahwa BD sama dengan DE. Sekarang kita kembali pada segitiga siku-siku ABC. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kalau ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki, ingat pada segitiga siku-siku sama kaki, selain sudut siku-siku, maka sudut-sudut yang lain besarnya adalah sama, yaitu masing-masing 45 derajat. Sehingga sudut BAC adalah 45 derajat. Ya, kita tulis di sini. Kemudian sudut A yang nilainya 45 derajat, dia adalah sudut BAC. Ini tadi. Tetapi di samping dia adalah sudut BAC dari segitiga ABC, A juga sudut DAE dari segitiga ADE. Dengan demikian, sudut DAE sama dengan 45 derajat juga. Kita lepas segitiga ADE ini. Dan ukuran AE 10 akar 2 dikurangi 10 ini kita pasang. Kalau sudut DAE 45 derajat dan sudut E adalah 90 derajat, maka sudut D bisa kita peroleh dengan sifat sudut dalam segitiga 180 derajat dikurangi 90 dikurangi 45 sama dengan 45 derajat. Artinya apa ini? Segitiga ADE adalah segitiga siku-siku. Sudut A dan sudut D adalah sama 45 derajat. Berarti segitiga ADE juga segitiga siku-siku sama kaki. Akibatnya DE sama dengan AE, yaitu 10 akar 2 dikurangi 10. Sementara tadi sudah diketahui bahwa BD sama dengan DE. Sedangkan DE adalah 10 akar 2 dikurangi 10. Sehingga BD yang sama dengan DE ini juga sama dengan 10 akar 2 dikurangi 10. Biar yakin, lihat di sini. BD sama dengan DE. Sedangkan DE sama dengan AE. DE sama dengan AE yaitu 10 akar 2
dikurangi 10. Akibatnya DE juga 10 akar 2 dikurangi 10. Dan BD yang sama dengan DE juga 10 akar 2 dikurangi 10. Atau kalau kita faktorkan dengan sifat distributif sama dengan 10 dalam kurung akar 2 dikurangi 1. Terjawab sudah. Jadi panjang BD adalah 10 dikali dalam kurung akar 2 dikurangi 1 kurung tutup sentimeter. Iya, ngos-ngosan. Benar-benar hot dan hot soalnya. Sampai gembrobios ini. Tapi asik juga ya, asik juga. Selama kita itu menikmati, walaupun soal itu ya membutuhkan analisa yang tinggi, ya butuh sikap kritis kita. Akhirnya dengan kesabaran, ya, dengan kegigihan terpecahkan juga, terselesaikan juga soal yang hot ini, sehingga bikin badan kita menjadi hot. Ya. Baik. Oke, saya kira demikian untuk edisi pembahasan soal. 7 soal tentang kongruensi 2 segitiga sudah kita sajikan. Selanjutnya saya berikan soal latihan. Yang pertama, perhatikan gambar. Anda diminta menalar. Diketahui SR sejajar PQ. SR sejajar PQ. OP sama dengan OQ. Sudah ada tandanya. OS sama dengan OR juga sudah ada tandanya. Ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Sebutkan dan buktikan. Kalau kamu bisa menunjukkan pasangan ini dan ini, Pak, buktikan bahwa itu benar-benar kongruen. Saya dapat pasangan segitiga ini dan ini lagi, Pak. Buktikan lagi. Yang kedua, perhatikan gambar. Diketahui panjang AB adalah 13. AB. Kemudian EF 5. Perhatikan EF. Ini. A. Buktikan bahwa segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE. Ini simbol kongruen. Lihat gambar. Segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE. Dua segitiga ini kongruen, buktikan. B. Buktikan bahwa segitiga DCB kongruen dengan segitiga DFE. DCB dan DFE. Ini dua segitiga ini. Buktikan benarkah kongruen atau tidak. C. Hitung panjang AC. Kemudian D. Hitung panjang AE. Ini AE. Soal nomor 3. Pada gambar di atas, segitiga PQR siku-siku sama kaki dengan QS adalah garis bagi sudut PQR. Perhatikan di sini. Jika panjang PR adalah 8 cm, tentukan panjang QR dan B tentukan panjang PS. Ya, ini sama dengan yang baru saja kita kerjakan tadi, hanya diberi nama yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Tidak mengapa. Silakan Anda coba dengan menggunakan acuan yang sudah kita bahas tadi. Tidak masalah. Karena ini untuk penguatan bagi Anda. Baik, 3 soal silakan Anda coba dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Saya yakin dengan semangat Anda, dengan kesungguhan Anda pasti bisa. Dan selesai sudah pembahasan kita untuk kongruensi dari 2 segitiga, yang berarti selesai juga untuk pembahasan pokok bahasan kesebangunan dan kongruen. Kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu kembali untuk bab berikutnya di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagikan kepada yang lain. Insya Allah amal soleh.